Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kiai Haji Muhammad Syakur Dewa, yang saya hormati para pengurus dan kader Poskestren dari Ponpes Darut Tauhid yang berbahagia. Kemudian yang saya banggakan para mahasiswa tim PKM tahun 2021. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini di tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan program yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari gitu ya. Ya walaupun sekarang dalam keadaan PPKM gitu ya. Ini nggak tahu sampai kapan PPKM-nya gitu. Insya Allah kalau nanti PPKM terus kita akan melakukan pelatihan dengan daring semua gitu. Itu nggak ada masalah ya. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kita pada Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini ya agenda kita hari ini adalah penyampaian konsep dasar Poskestren ya. Jadi hari ini kita akan melakukan yang namanya orientasi pengelola gitu ya. Jadi sebelum diadakan pelatihan, jadi pengelola itu termasuk juga pengurus dan kader itu harus tahu apa yang dimaksud dengan Poskestren dan bagaimana cara tata kelolanya. Gitu. Nah itu yang kita akan jelaskan selama mungkin 1,5 jam ke depan. Gitu ya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, apakah ini jelas? Bisa terbaca? Teman-teman? Bisa, Pak. Jelas ya? Bisa, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya. Baik, jadi kita akan membahas sedikit tentang apa itu Poskestren, gitu ya. Oke. Oke. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh apa itu Poskestren. Jadi kalau dari pengertian dari Permenkes nomor 1 tahun 2013, pemerintah sudah memberikan definisi atau batasan tersendiri tentang Poskestren ya. Nah, singkatan dari Poskestren itu adalah Pos Kesehatan Pesantren ya. Jadi pos kesehatan pesantren artinya pos kesehatan yang ada di pesantren gitu ya. Jadi sama seperti UKS ya. Di UKS itu kan yang ada di sekolah gitu kan. Nah, sama seperti itu. Jadi kita harapkan ada pos tersendiri untuk kesehatan yang dia berjalan ya di pondok pesantren itu intinya ya. Jadi pos kesehatan itu atau pos kesehatan pesantren itu adalah salah satu wujud upaya kesehatan bersumber masyarakat ya atau disingkat dengan UKBM ya. Di upaya kesehatan bersumber masyarakat gitu ya. Di lingkungan pondok pesantren dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren yang mengutamakan pelayanan promotif ya. Jadi yang diutamakan dalam kegiatan Poskes itu adalah upaya promotif. Apa itu upaya promotif? Adalah upaya untuk memberikan promosi. Apa yang dipromosikan adalah kesehatan, gitu ya. Kalau kita bicara kesehatan itu luas, gitu ya. Tapi yang diutamakan bukan pengobatannya, tapi adalah tindakan promotifnya atau promosi. Misalkan promosinya adalah kebersihan misalkan ya, atau mungkin ada promosi kesehatan tentang ruangan yang bersih dan nyaman. Itu salah satu bentuk dari kegiatan Poskestren gitu ya. Kemudian ada upaya preventif ya, ada upaya preventif. Preventif adalah pencegahan penyakit ya. Jadi selain promotif, mempromosikan kesehatan, mempromosikan tindakan atau
perilaku kesehatan juga dia adalah preventif tugasnya di sini, mencegah ya, tanpa mengabaikan aspek kuratif. Apa itu kuratif? Kuratif adalah pengobatan ya. Jadi poskestran itu juga melayani pengobatan dasar dan terbatas. Boleh, tidak apa-apa ya. Asalkan kadernya itu dilatih. Oh, pengobatan seperti apa yang boleh dilakukan? Oh, kalau pusing, hanya pusing saja. Oh, ini obatnya ada, gitu. Ya, dan sudah dilatih, gitu. Dan ini tujuannya seperti itu, ya. Kemudian adanya usaha untuk pemulihan kesehatan, ya, atau rehabilitatif, ya, rehabilitatif atau pemulihan kesehatan dengan binaan puskesmas setempat. Makanya kita rangkul puskesmas Kerajengan, ya. Jadi semua tindakan ini mulai dari promotif, kemudian preventif, kuratif, sampai pada rehabilitatif itu di bawah binaan puskesmas setempat. Nah, kita tim PKM itu membantu menghubungkan antara pondok pesantren dengan puskesmas setempat, gitu. Sehingga puskesmas sebagai motor dari kesehatan di masyarakat itu bisa terhubung dengan kegiatan ini, gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memandirikan sebenarnya. Ya. Jadi tujuan umumnya, jadi tujuan akhir yang akan dicapai oleh kegiatan poskestren ini adalah memandirikan warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Untuk apa? Untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Gitu. Ya. Jadi tujuan akhirnya adalah supaya warga pondok dan masyarakat ya itu bisa mandiri dalam kesehatan, ya, bisa mandiri. Oh, kalau ada kalau ada ruangan baru itu harus seperti apa, kalau nanti misalkan kotor itu seperti apa misalkan. Kemudian ya intinya upaya yang dilakukan itu dia mandiri dalam hal kesehatannya, gitu. Kemudian tujuan khususnya meningkatkan pengetahuan warga pondok pesantren tentang kesehatan, kemudian meningkatkan sikap, ya, kemudian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Jadi kegiatan ini tidak lepas dari masyarakat sekitar, gitu ya, karena dia kan UKBM, ya, UKBM itu ini upaya kesehatan bersumber pada masyarakat, gitu ya. Kemudian meningkatkan peran aktif warga pondok pesantren dan warga sekitar dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, gitu ya. Kemudian memenuhi layanan kesehatan dasar bagi warga pondok pesantren dan warga masyarakat sekitarnya. Kemudian mampu melakukan SMD, ya, atau survei mawas diri. Nah, ini yang kita lakukan, yang akan kita lakukan setelah kita melakukan pelatihan. Ya, ada yang namanya kegiatan survei mawas diri. Artinya kita akan mensurvei semua lingkungan pondok pesantren, kemudian kita akan mengundang puskesmas, ya, sebagai motor kegiatan kesehatan di masyarakat. Kita akan survei ini, sekarang pondok pesantren Darotoh ini gimana kondisinya, ya. Untuk apa? Untuk mengetahui resiko atau masalah pada pesantren, gitu, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui resiko, sehingga ketika sudah ada data risiko, maka kita perlu tindakan apa yang akan dilakukan ke depan. Kemudian mampu melaksanakan pencatatan kegiatan poskestren. Nah, ini selain juga kita melatih kader untuk bisa mengobati, ya, promotif, preventif, gitu kan, juga dilatih untuk mampu mencatat kegiatan poskestren itu seperti apa. Ya. Nah, sasarannya siapa? Satu adalah pondok pesantren secara umum, ya, mulai dari pengasuhnya, kemudian santrinya, pengurusnya, kadernya, semuanya warga pondok, ya, artinya di internal itu. Kemudian yang eksternal siapa? Ya masyarakat, ya masyarakat, gitu ya. Jadi ada warga pondok pesantren, ya, ada kiai, ada santri, mungkin ya, ada mungkin kalau ada pengajarnya, misalkan
pesantrennya punya sekolah, ya juga termasuk. Kemudian masyarakat di lingkungan pondok juga, ya artinya masyarakat sekitar. Kemudian tokoh masyarakat, ya tokoh masyarakat itu siapa yang ada di sana, ya bisa tokoh agama, ya kemudian desa, ya kemudian mungkin bisa LSM mungkin yang bergerak di bidang keagamaan itu bisa menjadi sasaran juga, ya. Kemudian siapa lagi? Petugas kesehatan dan stakeholder terkait lainnya, ya. Jadi petugas kesehatan dalam ini adalah puskesmas, kemudian kami sebagai mahasiswa, ya. Kemudian ruang lingkupnya, ya. Ruang lingkup kesehatan pos kesehatan apa saja? Satu, pelayanan dasar, ya. Pelayanan dasar, dasar saja, ya. Tidak ada yang yang advance gitu ya. Jadi dasar saja, ya. Dia mengutamakan apa? Upaya promotif, ya, upaya promotif atau promosi dan preventif, ya, tanpa meninggalkan upaya pengobatan dan rehabilitasi, ya. Kemudian dalam batas kewenangan Poskestren, gitu, ya. Kemudian kader Poskestren itu juga bisa melakukan upaya pemberdayaan warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar di bidang kesehatan. Misalkan kita adakan jadwal gotong royong yuk bersih-bersih, misalkan selokan tiap 3 bulan sekali dengan warga masyarakat itu boleh, ya. Jadi selain juga mengatasi masalah kesehatan di pondok pesantren, maka tugas lain yang menanti kader itu adalah gimana supaya selain lingkungan pondok itu sehat, juga warga sekitar juga sehat gitu lingkungannya, gitu ya. Kemudian pemberdayaan santri sebagai kader kesehatan atau santri husada, ya, dan kader siaga bencana, santri siaga bencana, ya. Jadi selain juga menjadi kader kesehatan, maka kader Poskestra juga menjadi bagian dari siaga bencana juga di lingkungan pesantren, gitu ya. Nah, fungsi Poskestren ini penting, teman-teman, ya. Apa fungsinya? Ya, satu, sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, ya. Jadi Poskestren itu dia kan kakinya dua. Satu kakinya itu di pondok pesantren, satu lagi di masyarakat, ya. Jadi karena dia kakinya dua, maka dia bisa melakukan pemberdayaan pada masyarakat juga, gitu, memberdayakan masyarakat juga di bidang kesehatan, ya. Kemudian dalam alih informasi, pengetahuan dan keterampilan, ya. Jadi pemberdayaannya bukan hanya kesehatan, tapi juga bisa alih informasi. Misalkan ketika sudah dilatih Poskestren, ya, ketika sudah dilatih itu, maka pemberdayaannya bisa meliputi kesehatan, ya, terkait dengan alih informasi, misalkan masyarakat butuh nih terkait dengan penyakit diabetes misalkan atau kencing manis, ya, maka tugas kader juga bisa seperti itu, memberikan informasi, ya, memberikan promosi misalkan, ya. Kemudian pengetahuan juga, kemudian keterampilan, misalkan keterampilan apa yang bisa diajarkan pada masyarakat, ya, terkait dengan PHBS misalkan. Ya, kita sudah diajarkan 3M, ya, cuci tangan, kemudian pakai masker, ya, kemudian jaga jarak. Nah, itu juga bisa menjadi bagian memberikan keterampilan, ya. Ya, yang memberikan adalah kader, ya. Kemudian diberikan kepada masyarakat sekitar, gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar, ya. Jadi adanya Poskestren itu salah satu fungsinya adalah supaya layanan kesehatan dasar
itu bisa dekat dengan masyarakat dan warga pondok. Ya, kita tahu bahwasanya pondok pesantren Darut Tauhid itu kan agak masuk ya, kemudian jarak antara pondok pesantren dengan puskesmas tempat itu jauh sekali gitu ya. Kalau ke Kerejengan itu bisa 7 kilo, kalau ke puskesmas Pajarakan juga sejauh itu gitu loh. Jadi fungsinya ya supaya layanan kesehatan itu bisa dekat saja ya. Sebagai yang terakhir adalah sebagai wadah pembelajaran tentang nilai dan ajaran agama Islam dalam menghadapi permasalahan kesehatan. Ya, mungkin ada isu-isu terkait dengan haid. Ya, isu-isunya gimana? Nah, itu bisa dibahas dengan dua sisi. Bisa dari di sisi kesehatan sama keagamaan gitu ya. Misalkan apalagi ya kesehatan seksual misalkan dalam agama dan dalam perspektif kesehatan itu bagaimana. Nah, itu bisa jadi sharing gitu ya. Kemudian manfaat pesantren bagi pesantren ya. Satu, tersedianya layanan dan akses kesehatan dasar, penyebaran informasi kesehatan, pengembangan dan perluasan kerjasama pondok pesantren dengan instansi terkait ya. Ini bagi pondok pesantren manfaatnya. Jadi dia sebagai ya bermanfaat untuk warga pondok pesantren dan warga sekitar gitu ya. Kemudian terpeliharanya sarana sanitasi lingkungan. Nah, bagi warga pondok pesantren dan masyarakat, maka itu memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan layanan kesehatan dasar ya. Kemudian memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan karena kita dibantu oleh puskesmas. Kemudian mendapat informasi awal tentang kesehatan. Harusnya puskesmas itu menjadi tolak ukur informasi kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian dapat mewujudkan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Ya, kemudian bagi kader, ya ini bagi kader satu mendapatkan informasi lebih awal tentang kesehatan, ya karena dia kader maka informasi kesehatan itu lebih awal tentang kesehatan, misalkan terkait dengan COVID sekarang itu bagaimana, gitu kan ya. Kemudian tata cara atau tips-tips kesehatan PHBS itu bagaimana, ini kadernya ya lebih tahu ya. Kemudian dapat mewujudkan aktualisasi dirinya untuk membantu warga pondok ya dan masyarakat sekitar dalam menyelesaikan masalah kesehatan ya. Jadi dapat menjadi wujud dari aktualisasi diri, karena kalau anak muda itu ya kalau dia tidak bisa beraktualisasi diri itu ya dirasa kurang gitu ya. Nah, maka ini wujud sebagai aktualisasi diri bagi kader puskesmas. Kemudian bagi puskesmas ya, nah ternyata puskesmas juga dapat untung dari adanya puskesmas, dapat mengoptimalkan fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan ya. Jadi adanya puskesmas itu justru puskesmas itu terbantu karena adanya puskesmas, maka tugas yang harusnya dilaksanakan oleh puskesmas itu dibantu oleh kader puskesmas gitu ya. Karena kan kita kan juga melakukan pemberdayaan masyarakat juga, kemudian layanan kesehatan juga, sehingga tugas dari program puskesmas itu terbantu. Ya. Kemudian yang lain dapat memfasilitasi warga pondok pesantren, ya. Kemudian meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dana melalui pemberian layanan kesehatan secara terpadu. Ya. Kemudian ada sektor lain, ya. Oke, kemudian, nah bagaimana cara pengorganisasian puskesmas? Ya, jadi yang pertama itu adalah pengelola puskesmas. Jadi pengelola puskesmas itu dikelola, ya, kemudian ditetapkan melalui musyawarah harusnya melalui musyawarah warga pondok pesantren pada saat pembentukan puskesmas. Nah, dan ini sudah dilakukan kemarin, ya, sudah ada strukturnya, mulai dari pengasuhnya siapa, kemudian tim-tim yang lain siapa, gitu ya. Itu sudah ada alhamdulillah, kemudian sudah ada SK-nya juga, gitu ya.
Nah, minimal ada ketua, sekretaris, bendahara dan kadernya. Itu minimal ya. Nah, ini sudah kita lakukan ya. Diutamakan berasal dari warga pondok pesantren, jelas ya. Kemudian juga ada tokoh masyarakat juga memiliki semangat pengabdian. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwasanya tugas kader ini dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit gitu ya. Karena berangkat dari semangat pengabdian gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada imbalan dalam kegiatan ini ya. Jadi nggak ada imbalan. Jadi ini benar-benar murni pengabdian kepada masyarakat ya, kepada warga pondok dan pada masyarakat. Gitu ya. Jadi harusnya yang dipilih ya, yang sudah dipilih itu memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat. Ya, jadi ya dia juga harusnya mampu memotivasi masyarakat karena tugasnya juga sebagai pemberdaya masyarakat. Kemudian bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat. Gitu ya. Jadi ini benar-benar memang pengabdian gitu ya. Ya, ini ya. Ya, ini kriterianya ya. Sudah kita bahas, kemarin sudah kita lakukan ya. Kemudian langkah-langkahnya sudah kita lalui, ada persiapan ya. Ada persiapan, kita sudah menghubungi puskesmas, kemudian koordinasi dengan kemarin sudah kita koordinasi dengan pengasuh juga sudah selesai ya. Kemudian koordinasi dengan tokoh masyarakat juga sudah. Kemudian apa namanya? Dengan pengurus juga sudah gitu ya. Sehingga kemarin Zoom yang pertama itu adalah persiapan. Jadi langkah persiapan sudah kita lalui bersama gitu ya. Kemudian survei mawas diri. Nah, survei mawas diri ini kita akan lakukan setelah kegiatan pelatihan ini selesai. Sehingga kita bisa bersama-sama dengan pondok pesantren untuk melakukan SMD atau survei mawas diri. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, nanti kegiatan materi itu sebenarnya adalah banyak ya. Jadi materinya bisa kesehatan masyarakat, gizi, lingkungan, PHBS, kesehatan produksi, pencegahan penyakit, kesehatan jiwa dan nafsa, termasuk juga narkotika, alkohol, ya, psitopika, kemudian usaha kesehatan gigi, ya, sampai pada kegiatan ekonomi produktif, ya, misalkan juga untuk memenuhi dana dari Poskestren itu bisa melakukan usaha sendiri, ya, atau bisa juga melakukan usaha simpan pinjam. Tapi ini nanti kita akan bahas berikutnya. Ya, yang jelas nanti kita akan bahas beberapa materi, termasuk juga PHBS. PHBS-nya akan disampaikan oleh Puskesmas. Ya, untuk materi-materi yang lain, nah, misalkan kegiatan P3K, ya, atau pertolongan pertama pada kecelakaan itu kita akan isi. Kemudian nafsa juga kita akan isi. Ya, nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa juga nanti ya. Tuh, biar gak bosan ya, biar gak kalau saya terus nanti bosan. Ya. Kemudian peresmian pembentukan Poskester. Jadi kalau sudah melakukan kegiatan pelatihan, kemudian melakukan survei mawas diri, maka kita akan lakukan peresmian. Ya. Nah, peresmian Poskester ini dilaksanakan dalam suatu acara khusus yang dihadiri oleh pimpinan daerah, ya, misalkan kepala desa, ya, kemudian tokoh pondok pesantren, ya, pengasuh pondok pesantren tentunya, ya, kemudian tokoh masyarakat, ya, kemudian warga pondok pesantren dan anggota masyarakat sekitar, ya. Jadi idealnya peresmian itu terdiri dari ini, ya. Oke. Nah, ini ya sudah kita bahas tadi ya. Jadi upaya penyelenggaraan Poskestren itu ya meliputi kegiatan upaya promotif, ya, misalkan konseling kesehatan, penyuluhan, ya, kemudian olahraga, kemudian lomba lingkungan bersih, misalkan ayo kita adakan lomba
kebersihan tiap kamar misalkan. Nah, itu bisa dilakukan ya. Kemudian juga ada upaya preventif. Ada upaya preventif ya. Tadi ada upaya promotif, ada upaya preventif untuk pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan penyakit tentunya ya. Misalkan pemeriksaan kesehatan berkala ya. Jadi sebelum sakit diperiksa dulu ya. Kemudian ada imunisasi ya. Kemudian yang lain ya. Kemudian ada upaya kuratif. Nah, upaya ini dilakukan oleh Poskestren dalam bentuk merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ya, jadi ketika ada orang misalkan masyarakat sekitar yang datang ke Poskestren sakit gitu ya, kemudian dirasa ini bukan ranah kita, bukan termasuk kemampuan kita ya, maka ini perlu dirujuk ke puskesmas gitu ya. Jadi nanti ada juga rujukan ya, ada rujukan. Itu juga bisa dari poskestren ya. Atau kunjungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Misalkan tiap sebulan sekali ada petugas puskesmas yang datang ke poskestren. Nah, gitu ya. Selain itu, upaya kuratif yang dapat dilakukan oleh poskestren antara lain melakukan pertolongan pertama pada penyakit ringan, ya, misalkan pusing, ya. Kemudian menyediakan kotak P3K, misalkan ada santri yang luka, misalkan itu gimana cara pertolongannya. Nah, itu kita akan latih nanti. Kemudian ada upaya rehabilitatif. Ya. Nah, penyelenggaraan poskestren pada dasarnya dapat dilaksanakan rutin setiap hari atau ditetapkan sesuai kesepakatan bersama. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kegiatannya itu sehari sekali itu nggak apa-apa. Atau mungkin dijadwal misalkan dalam seminggu itu kita akan buka pada 3 hari misalkan atau 4 hari boleh. Ya, itu sesuai dengan kesepakatan bersama saja. Ya, dengan puskesmas juga ya dengan kader juga gitu ya. Misalkan 3 hari buka pada hari Senin, Rabu, Jumat misalkan itu boleh, tidak ada masalah ya. Nah, tempat penyelenggaraannya ya. Nah, tempat ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan tempat pemeriksaan. Nanti kita akan berikan contoh gambarnya. Kemudian tempat konsultasi, ruang penyimpanan obat, ruang tunggu ya. Nah, ini kita akan sediakan alat medisnya, kemudian alat non medis juga kita akan sediakan, sama obat-obatan terbatas. Ya, jadi obat-obat terbatas itu apa? Obat-obat yang disediakan yang sesuai dengan petunjuk petugas puskesmas. Oh, obat ini apa fungsinya? Pusing, ya udah berikan obat ini. Itu nanti yang tahu adalah puskesmas. Ya. Kemudian, nah ini tugas dan tanggung jawab para pelaksana ya. Nah, sudah lengkap di sini. Kader itu apa tugasnya? Ya, ada misalkan, saya nggak baca semuanya ya, melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dasar, ya. Kemudian melakukan inspeksi, ya. Di inspeksi sanitasi. Oh, kok di pojok sana itu kok banyak sampah tuh. Nah, itu yang menjadi tugasnya kader, ya. Kemudian misalkan mengukur berat badan, tinggi badan, ya. Kemudian melakukan pencatatan, nah itu juga tugas kader, ya. Dan ini kan tidak setiap hari dilakukan, ya, tidak setiap hari. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu. Ya, kemudian untuk pengelola, ya, pengelola itu siapa? Ya, pondok pesantren, ya, yayasannya, gitu ya. Itu bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pesantren. Ya, jadi Yayasan Darut Tauhid itu bertanggung jawab terhadap kelangsungan dari pesantren. Kemudian merencanakan, mengasihkan, ya, sama mengevaluasi kegiatannya. Kemudian menggalakkan dukungan dana, misalkan menggalang dana ke eksternal itu bisa, ya, sampai pada melakukan pencatatan. Ya, kemudian ada tugas puskesmas. Nah, sumber biaya dari mana? Ya,
Nah, ini juga penting kita akan bahas. Jadi pada akhirnya yang kami inginkan adalah pembiayaan atau sumber dana itu bisa mandiri, gitu ya, bisa mandiri, swadaya dari yayasan, gitu ya. Jadi pembiayaan pesantren berasal dari berbagai sumber, ya, antara lain swadaya pondok pesantren bisa, ya. Kemudian masyarakat juga bisa menyumbang. Kemudian swasta, dunia usaha, ya, misalkan ada pabrik gede itu ya, itu juga bisa dimintakan sumbangan, ya. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah itu juga bisa, kan ada dana desa ya, itu bisa dimintakan dijadikan sumber biaya pesantren. Ya, ini pemanfaatan dana. Oke, nah apa indikator keberhasilan pesantren? Ya, satu, ya, indikator masukan, adanya kader harus ada. Jadi kalau dikatakan berhasil itu harus ada kadernya, kemudian ada sarananya, kemudian ada dukungan pendanaan, kemudian ada data dasar personal hygiene-nya. Nanti data ini akan didapatkan di survei mawas diri. Kemudian ada media informasi kesehatan. Kemudian ada kebijakan yang mendukung kegiatan pesantren. Ya, misalkan adanya SK, ya, atau surat keputusan dari pengasuh, itu juga bagian dari dukungan. Kemudian ada indikator proses, ya. Yang pertama adalah terlaksananya SMD atau survei mawas diri. Kemudian terlaksananya musyawarah masyarakat pondok pesantren, pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kapasitas kader, kemudian penyuluhan yang dilaksanakan, sama pembinaan dari petugas. Ya. Kemudian luarannya apa? Jumlah kadernya terlatih, dananya sehat, adanya peningkatan personal hygiene, sampai pada adanya peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat warga pondok pesantren. Kemudian dampaknya apa? Peningkatan PHBS, kemudian angka kesakitan santri menurun. Ya, jadi adanya pos pesantren itu, ya, angka kesakitan santri menurun. Nah, ini contoh, ya, contoh sudah kami buat kemarin ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, kemudian ya, sampai sini ada pertanyaan dulu dari Ustadz Aldi atau Ustadzah Ilma. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Ustadzah, teman-teman dari santri putri atau kader putri terkait dengan kegiatan itu. Ya. Jadi nanti kita akan melakukan pelatihan, ya, pelatihan terkait dengan semua ya yang dibutuhkan oleh pengelola, yang dibutuhkan oleh kader. Ya. Tuh. Oke, bentar ya. Kemudian oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ya, ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di depan. Ya, oke. Yang belum ada itu, ya, yang belum ada itu adalah nama pesantrennya apa. Ya, misalkan kalau contoh ini saya punya contoh. Ya, saya punya contoh. Bentar. Ya, misalkan
ini ya Al-Amin misalkan ya. Jadi ada namanya poskestrennya ya. Nah, ini perlu kita bahas. Nah, enaknya namanya apa gitu. Ya. Nanti bisa dikonsultasikan ke pengasuh. Enaknya namanya apa poskesternya gitu ya. Nah, nanti kita akan buatkan bener misalkan poskestren Ashifa misalkan ya. Itu bisa, boleh. Ya, nanti tolong di apa namanya dibahas ya sama kader dan juga Iya, pengasuh. Pak. Ya, itu namanya yang enak apa gitu. Ya, kalau saya mikirnya si Ashifa sih. Karena kan Ashifa itu kan obat gitu ya. Ya, Iya. tapi nanti terserah eh, Oke, Pak. terserah kader sama pengasuhnya sih. Ya, terserah ya mau ngasih nama apa. Ya. Nah, ini yang sudah kita buat kemarin dan sudah ada SK-nya ya. Dan sudah kami sampaikan pada Puskesmas ya SK-nya. Bahwasanya ketuanya adalah Ustadz Aldi ya. Ustadz Aldi ketuanya, kemudian wakil ketuanya adalah Ustazah Siti Harizah ya. Kemudian sekretarisnya ada 2 ya, kemudian ada bendahara, kemudian ada kader-kadernya ya nih, ya ada Ahmad Hashim, Diana Nurwahida ya. Nah, jadi yang nanti bertanggung jawab terhadap kelangsungan dari Poskestren Darut Tauhid ini ya adalah ketua ya sampai pada kader-kadernya ya. Jadi ada berapa orang nih ya? Ini yang bertanggung jawab ya terhadap kelangsungan dari Poskestren gitu. Ya. Tentunya kami tidak akan lepas tangan ya. Jadi tidak akan lepas tangan setelah selesai kita akan enggak lihat gitu enggak, tapi pasti kita akan melakukan evaluasi ya sampai sejauh mana kelangsungan dari Poskestren Darut Tauhid itu ya. Kami bersama Puskesmas ya juga akan berkomitmen untuk mengevaluasi gitu ya, apa yang kurang ya, apa yang sudah berjalan, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Nah itu nanti kita akan di sana tugasnya gitu ya. Ini sudah kita akan bahas ya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan jadwal untuk pembangunan Poskestren sudah ada ruangannya. Kemarin sudah kita bahas, maksudnya kita pakai ruangan yang di Pondok Putri, kemudian orientasi hari ini kita laksanakan, kemudian ada survei muas diri atau SMD ya. Jadi kita akan observasi semua ya lingkungan, misalkan kondisi airnya bagaimana, kamar mandinya, WC-nya, tempat wudhunya, ruang tidur, ruang belajar, dapur sampai sampahnya bagaimana cara pengolahannya. Apakah ada risiko kesehatan ketika kita melakukan survei itu? Nah, kita akan catat di sana. Ya. Oke, kegiatan yang akan direncanakan yang berjalan, kegiatan yang direncanakan akan berjalan ya. Misalkan upaya promotif apa saja, konseling kesehatan, penyuluhan kesehatan, olahraga teratur misalkan ya. Di sana ada, saya lihat ada ruang terbuka yang cukup lebar ya, bisa digunakan untuk mungkin latihan bola ya, bola voli, ya, bulu tangkis gitu kan ya. Kemudian upaya preventif ya. Kemudian upaya kuratif terbatas, kemudian rujukan kasus itu bisa dilakukan ya. Jadi gambarannya seperti ini gambarannya ya. Jadi ini santri, ini kader Poskestrennya, dia juga bisa melakukan pemeriksaan dasar pada pasien yang apa namanya ada keluhan misalkan. Nah, ini bisa. Nah, ini kita latih nanti ini. Kita berikan alatnya, ya. Kita latih juga nih. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ada upaya rehabilitatif, yaitu tindak lanjut perawatan pasien pasca perawatan di rumah sakit. Gitu ya. Jadi kalau dia sudah pulang dari puskesmas misalkan, nah apa yang dilakukan? Oh, misalkan nutrisinya harus bagaimana, tidurnya harus bagaimana. Nah, itu upaya rehabilitatif. Nah, ini tempat penyelenggaraan.
Ya, jadi minimal seperti ini. Nah, nanti rencananya kami akan punya dua tempat tidur, yang satu untuk putra, yang satu untuk putri. Kemudian nanti kita akan batasi dengan gorden seperti ini, ya, dengan gorden seperti ini, ya. Nah, kemudian ada meja, ini tempat konsultasi dan pemeriksaan dasar, gitu ya. Ada lemari etalase juga, nanti kita akan insya Allah ada buatkan, walaupun mungkin nanti dari kayu ya mungkin ya, dari kayu ya, kita akan buatkan juga, ya. Kemudian kalau memang nanti ada kantin, misalkan butuh etalase untuk jualan misalkan sebagai dana bisa mutar misalkan ya, untuk pembiayaan orkestra itu bisa juga dibuatkan. Tapi nanti ini belakangan. Ini belakangan. Yang penting ada tempat tidur, ada meja, ada ruang lemari untuk pengobatan, ya cukup. Ya. Nah untuk usaha produktif nanti kita akan bahas belakangan. Apakah bisa dilakukan atau tidak? Gitu ya. Tergantung juga ruangannya bagaimana. Ya. Nah peralatan dan obat-obatan medis misalkan ya harus ada stetoskop, ada tensimeter, ada termometer ya. Ini nanti kita akan belikan. Kemudian yang non medis apa saja? Register kunjungan, ya, meja, kursi, tempat tidur, lemari, ya, kita akan sediakan. Kemudian obat-obatan. Nah ini tergantung instruksi dari puskesmas, ya. Biasanya obat-obat puskesmas ada yang obat-obat dasar, ini mungkin bisa diberikan, ya. Kemudian untuk obat-obat P3K sudah kami belikan, tinggal kami serahkan nanti. Kemudian kegiatannya apa? Melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana, misalkan tekanan darah, suhu badan, ya, timbang berat badan, tinggi badan, itu bisa dilakukan. Kemudian melayani pengobatan sederhana dengan obat-obatan yang dijual bebas, ya. Jadi obat-obatan dijual bebas itu yang kodenya warnanya biru, ya. Hijau, ya, obat hijau itu bisa, tuh, obat hijau tuh, ya, itu ada kok kodenya itu aman dikonsumsi, ya, jadi tidak perlu resep dari dokter, ya, pembinaan oleh puskesmas, ya, kunjungan puskesmas, ya, nah, pembiayaannya pemerintah, ya, bisa bangunan, obat-obatan, sama dana bergulir. Kemudian pencatatan dan pelaporan. Ya, nanti kita akan latih. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ini sudah 1 jam saya bicara. Kira-kira ada pertanyaan tidak terkait dengan gambaran ke depan bagaimana pengelolaan poskestren, ya. Jangan dipikir berat-berat, ya. Tadi ada banyak materi yang saya sampaikan. Nah, kita pelan-pelan aja, ya. Jangan dipikir berat-berat, ya. Contoh misalkan tadi harus melakukan pemeriksaan, ya. Itu nggak dilakukan tiap hari, ya. Misalkan melakukan penyuluhan, misalkan itu juga tidak dilakukan tiap hari. Ada jadwal-jadwal tertentu dan itu sesuai dengan kesepakatan oleh kader gitu. Jadi yang menentukan itu adalah kader kok. Gitu ya. Ustadz Aldi, ada acara? Kok nggak ada ya? Baik, silakan saya kembalikan ke Mbak Nisaul, monggo. Oke. Oke, terima kasih untuk penyampaian materi dari Bapak Ainul Yakin. Untuk para rekan kader Poskestren, apakah ada yang ditanyakan dari materian yang tadi sudah disampaikan? Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, Ustadz, Ustadzah.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Imin Yakin, alhamdulillah sudah sangat mendetail sekali. Untuk dalam segi materi, mungkin kita sudah paham gitu, cuman kita ini tinggal untuk praktiknya saja. Gitu. Jadi kalau sudah materi tersampaikan, terus kita sudah bisa melakukan praktek, baru kita sudah bisa akan melakukan yang akan diterapkan gitu. Dalam segi materi mungkin sudah sangat baik sekali. Kami sudah banyak belajar mungkin dari teman-teman speakers dan semuanya. Ya, jadi pada prinsipnya kami pada dasarnya adalah membantu supaya kesehatan dasar itu lebih dekat dengan pondok pesantren itu ya, sehingga ketika ada masalah kesehatan gitu ya, itu bisa cepat tertangani ya oleh dan dilakukan secara mandiri oleh warga pondok pesantren itu sendiri ya. Itu yang pertama. Kemudian ya kami mengharapkan memang kegiatan poskesnya ini sampai dilakukan sampai nanti ya, sampai ya seterusnya gitu ya, dan kami akan evaluasi tentunya. Jadi tidak kami biarkan gitu ya jalan sendiri gitu ya. Pasti kami akan melakukan kegiatan evaluasi. Makanya barusan dapat laporan anak sakit. Terima kasih untuk pendampingannya. Oke. Kemudian untuk kegiatan pelatihan kita akan sepakati bersama. Kira-kira misalkan di jadwal seminggu berapa kali misalkan seperti itu, bisa tidak ya? Bisa ada. Atau mungkin biar lebih konsisten itu kita tiap hari. Misalkan dimulai pada minggu depan misalkan, tapi minggu depan itu tiap hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai seterusnya gitu ya. Sampai materinya selesai. Gitu ya. Mungkin seperti itu atau mungkin bagaimana? Nah, ini nanti kita sesuai dengan kesepakatan dari teman-teman nih di pondok pesantren, kadernya terutama ya. Jadi kadernya itu gimana enaknya gitu ya, apakah dilakukan tiap hari untuk pelatihannya atau dijadwal saja, misalkan satu minggu dijadwal 3 kali misalkan, itu boleh, tidak masalah ya gitu. Gimana Ustaz Wati? Hilma? Mungkin kira-kira dalam pelatihan itu butuh berapa kali pertemuan? Kami masih belum membuat rundown acaranya, tapi nanti materi itu akan disampaikan oleh 2 institusi. Yang pertama dari Puskesmas, itu terkait dengan PHBS-nya. Kami masih belum sudah konfirmasi ke Puskesmas, cuma untuk jadwal materinya apa saja kami belum mendapatkan karena sekarang Puskesmas lagi konsen di PPKM gitu ya. Kemudian kalau dari kami, insya Allah kami akan memberikan materi tentang P3K, ya, kemudian nafsa itu kita akan berikan, ya. Kemudian mungkin juga kita bisa memberikan sedikit tentang ini pengobatan dasar, itu bisa kita berikan, gitu, ya. Jadi kami harapkan di akhir Juli itu kita sudah selesai untuk pelatihannya, sehingga di bulan Agustus awal itu kita bisa melakukan SMD atau survei mawas diri bersama dengan Puskesmas seperti itu. Tapi untuk waktu pelatihan pada dasarnya fleksibel ya, tergantung kader. Itu kadernya misalkan sudah terjadwal hari ini misalkan ya, ternyata nggak bisa hari ini ada acara misalnya dengan pengasuh, nah kita bisa undur lagi, tapi jangan lama-lama mundurnya, takutnya nggak cukup waktunya, karena kami maksimal
target untuk pelaporan kegiatan ini itu di Agustus, itu sudah pelaporan akhir. Gitu Ustazah. Jadi paling tidak pelatihan itu, sekarang tanggal 12 nih, berarti pelatihan itu sama mungkin juga sama dengan SMB-nya itu sudah selesai di bulan Juli. Gitu Ustazah. Atau mungkin begini, karena sekarang kader-kadernya Putra mungkin banyak yang tidak masuk di rapat ini, akan kami buatkan rapat intern dulu bagaimana. Siap. Ya, kami sampaikan. Iya siap. Kami ya apa namanya, terima kasih ya. Jadi memang sebaiknya ada semacam rapat pengurus internal dulu, baik itu putra maupun putri, terkait dengan bagaimana jadwal yang bisa dilakukan pada kader itu, misalkan kapan, kemudian waktunya siang, pagi atau malam. Nah, gitu. Jadi kami menyesuaikan saja nanti. Ini sekalian dengan nama dari puskesrennya. Ya, juga itu juga. Ya, jadi namanya apa? Itu sadar. Jadi mungkin saya akan menyampaikan itu. Kalau bisa jangan lama-lama. Jadi misalkan rapatnya misalkan lusa, misalkan tidak apa-apa. Lusa ada rapat internal untuk membahas tentang ini, sama dengan namanya mungkin sudah bisa dilakukan, sehingga kami bisa menyiapkan rundown acara untuk pelatihan sampai selesai. Kami pun juga koordinasi dengan Puskesmas terkait dengan hal itu. Insya Allah secepatnya. Siap, terima kasih dari rumah. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi dari Ustazah Ilmah. Ada teman-teman yang di belakang gimana? Atau boneka mau tanya, boleh, nggak apa-apa. Karena mohon maaf ini kadernya banyak yang pulang, banyak yang sakit sekarang, jadi cuma tinggal. Iya, nggak apa-apa, kami maklumi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari mahasiswa juga ada yang mau menambahkan? Oke Bapak, mungkin untuk pematerian pengobatan dasar insya Allah akan segera kami jadwalkan, karena saat ini proses pembuatan materi masih Bapak. Untuk PHBS dari Puskesmas masih kami usahakan untuk segera mungkin, karena petugasnya masih sibuk untuk pemberian vaksin di desa-desa sekitar. Oke, ya memang ditarget vaksin 100%. Maaf, tidak kedengaran suaranya Pak. Halo? Sudah? Ya, saya memaklumi bahwasanya Puskesmas pada saat ini di masa PPKM banyak sekali tugas yang harus dilakukan. Mohon maaf Pak, tidak kedengaran suaranya Pak. Cek, halo? Dengar? Halo? Dengar enggak? Jelas enggak? Cek. Ustazah Ilma, jelas? Jelas ya? Ya. Oke Bapak, jelas Bapak. Jelas ya. Ya.
Gitu. Atau ada lagi yang mau menambahkan? Erika, Saul, Rifa, Mas Kutsi. Oh ya, Ustazah Ilma, mohon izin untuk absen hari ini sudah saya kirimkan di chat. Mohon untuk diisi, nggih. Nanti juga kita akan bagikan ke WA jenengan. Jadi teman-teman juga bisa mengisi. Ya. Jadi kalian pun juga mengisi kami. Nanti juga Ustadz Aldi juga mohon untuk mengisi absensi karena ini penting untuk administrasi kami di kegiatan PKM ini. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan lagi dari para pengurus? Oke, mungkin ada yang belum dimengerti. Ampun, nggih. Ampun. Oke, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, saya kembalikan ke Mbak Nisa. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya dari Bapak Yakin sendiri dan kepada pengurus karena tadi sudah ada sesi tanya jawab juga bisa mengikuti partisipasi pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara penutupnya kita baca basmalah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di acara hari ini saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Jandi nanti